Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang pemeriksaan HB dengan metode pasangan pranikah, pemeriksaan darah rutin golongan darah pasangan pranikah, protein urin pasangan pranikah, dan reduksi urin pasangan pranikah. Yang pertama-tama tentang pemeriksaan HB dengan metode pasangan pranikah. Tujuan umum: setelah mendapatkan penyuluhan tentang HB Sali, calon pengantin pranikah diharapkan mampu untuk mengikuti tes HB. 2. Tujuan khusus: setelah mendapatkan penyuluhan ini, diharapkan klien mampu mengikuti tes pemeriksaan HB dengan metode HB Sali dengan baik dan benar, serta mendapatkan hasil yang akurat demi mencegah adanya tekanan peningkatan hemoglobin tinggi saat kehamilan nanti atau sudah menikah. Jab pokok bahasan: pemeriksaan HB diberikan pada masa pranikah dilakukan oleh tenaga kesehatan. Sub pokok pembahasan: 1. Tujuan pemeriksaan HB, 2. Persiapan alat dan pemeriksaan HB, 3. Langkah-langkah pemeriksaan HB. Tes hemoglobin adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur jumlah HB di dalam darah. Hemoglobin adalah protein pada sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke organ dan jaringan tubuh. Tes ini adalah salah satu serangkaian tes yang dilakukan pasangan pranikah dengan tujuan menilai tingkat anemia dan respon terhadap terapi anemia, perkembangan penyakit yang berhubungan dengan polistema. Sedangkan manfaat parameter check up bagi calon pengantin menjalankan tes kesehatan sebelum menikah juga penting untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan genetik, penyakit keturunan maupun infeksi menular tertentu yang didapat calon pengantin. Uraian materi: HB Sali atau hemoglobinometer merupakan satu cara pemeriksaan hemoglobin secara visual berdasarkan satu warna atau kolorimetrik. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan adalah membandingkan warna sampel darah dengan warna merah standar. Untuk laki-laki dewasa, kadar HB normal berkisar 14-18 gram per dl atau gram per desiliter. Sedangkan untuk wanita dewasa berkisar 12-16 gram atau desiliter. Nah, seseorang bisa dikatakan kekurangan hemoglobin bila kadarnya lebih rendah dari batas normal. Adapun tujuan dari pemeriksaan HB, penetapan kadar hemoglobin metode Sali untuk mengetahui kadar hemoglobin seseorang dalam gram atau desiliter, terutama ditunjukkan bagi calon pengantin atau pasangan. Selanjutnya, pemeriksaan darah rutin golongan darah pasangan pranikah. Golongan darah diidentifikasikan dengan melihat aglutinasi, yaitu penggumpalan sel darah merah akibat reaksi antara antibodi dalam serum atau plasma dengan antigen pada sel darah merah. Golongan darah adalah ciri khusus darah dari suatu individu karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah. Setiap manusia memiliki golongan darah berbeda-beda. Ada yang bergolongan darah A, B, AB, dan O. Penetapan penggolongan darah didasarkan pada ada tidaknya antigen sel darah merah A dan B. Golongan darah A mempunyai antigen A yang terdapat pada sel darah merah. Individu dengan golongan darah B mempunyai antigen B, dan individu dengan golongan darah O tidak mempunyai kedua antigen tersebut. Mengetahui golongan darah mempunyai beberapa manfaat yang penting. Misalnya dalam keadaan genting, tiba-tiba kita membutuhkan darah, maka kita tidak perlu repot-repot karena kita sudah mengetahuinya. Golongan darah tersebut dapat diketahui melalui pemeriksaan golongan darah. Tujuan umum: setelah diberikan materi penyuluhan selama 1 kali 40 menit, klien dapat memahami tentang golongan darah. Tujuan khusus: setelah mengikuti penyuluhan tentang golongan darah, klien diharapkan dapat paham serta mengikuti tes golongan darah guna untuk mencegah terjadinya persamaan kasus yang nantinya akan berakibat buruk pada saat kehamilan. D. Metode: 1. Demonstrasi, 2. Tanya jawab. Media, alat dan bahan pemeriksaan golongan darah. Golongan darah A. Bila hanya tetes yang diberi agglutinin A menggumpal. Golongan darah B. Bila hanya tetes yang diberi agglutinin B menggumpal. Golongan darah B. Bila kedua tetes menggumpal semua. D. Golongan darah O. Bila kedua tetes tetap cair.
Selanjutnya adalah protein urin pasangan pranikah. Urin merupakan hasil metabolisme tubuh yang dikeluarkan melalui ginjal. Dari 1200 ml darah yang melalui glomeruli per menit, pemeriksaan protein atau albumin 7 akan terbentuk filtrat 120 ml per menit. Filtrat tersebut akan mengalami reabsorpsi, difusi, dan ekskresi oleh tubuli ginjal yang akhirnya terbentuk 1 ml urin per menit. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemeriksaan urin selain untuk mengetahui kelainan ginjal dan salurannya, juga bertujuan untuk mengetahui kelainan-kelainan di berbagai organ tubuh seperti hati, saluran empedu, pankreas, korteks adrenal, uterus, dan lain-lain. Pemeriksaan urin tidak hanya dapat memberikan fakta-fakta tentang ginjal dan saluran urin, tapi dapat juga mengenai fal organ dalam tubuh seperti hati, saluran empedu, pankreas, korteks adrenal. Pengertian protein dalam urin. Pemeriksaan terhadap protein termasuk pemeriksaan rutin. Kebanyakan cara rutin untuk menyatakan adanya protein dalam urin berdasarkan kepada timbulnya kekeruhan. Karena padatnya atau kasarnya kekeruhan itu menjadi satu ukuran untuk jumlah protein yang ada, maka menggunakan urin yang jernih betul menjadi syarat yang penting terhadap protein. Jika urin yang akan diperiksa jernih, boleh terus dipakai, dan apabila kekeruhan tidak dapat dihilangkan, maka bisa dilakukan penjernihan atau penyaringan pada urin, sehingga urin digunakan untuk pemeriksaan adalah urin yang benar-benar jernih. Proteinuria biasanya merupakan suatu petunjuk penting atas adanya kerusakan pada ginjal. Jumlah dan komposisi protein dalam urin sangat berbeda-beda untuk setiap jenis penyakit ginjal. Misalnya, pada hemolisis darah dalam urin dapat ditemukan hemoglobin. Akut glomerulonefritis, dalam urinnya ditemukannya albumin. Multiple myeloma menghasilkan bonus proteinuria. Filtrat glomerulus mengandung kadar protein sangat rendah sekali, yang biasanya terdiri atas protein dengan berat molekul rendah atau molekul-molekul yang lebih kecil dari Hb dan albumin. Zat-zat pemeriksaan protein atau albumin 9 tersebut mungkin direabsorpsi oleh tubulus, sehingga dalam urin 24 jam hanya mengandung 150 mg protein. Proteinuria lebih besar dari 100 mg per 24 jam mungkin dijumpai pada kerusakan membran kapiler glomerulus yang memungkinkan lolosnya protein berberat molekul besar masuk ke dalam filtrat glomerulus, atau karena gangguan mekanisme reabsorpsi tubulus, atau karena kerusakan pada kedua mekanisme di atas. Tujuan pemeriksaan protein urin. Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kadar protein dalam urin pasangan pramerit, agar ketika terjadi kehamilan nantinya tidak ada masalah atau gangguan ke dalam kehamilan. Selanjutnya adalah protein urin pasangan pranikah. Urin reduksi adalah pemeriksaan uji laboratorium untuk mengetahui kadar gula pada pasien. Tujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan pada ibu hamil, untuk melihat glukosa dalam urin. Tes glukosa urin adalah pemeriksaan pada sampel urin untuk mengetahui ada atau tidaknya glukosa dalam urin. Indikasi pemeriksaan ini adalah sebagai tes saring untuk penyakit diabetes mellitus, untuk mengetahui ada tidaknya kandungan glukosa dalam darah. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.